Kalau kamu tanya ke kebanyakan orang, kenapa pengen kaya, mereka pasti jawab, Biar bebas finansial. tapi ternyata ada fakta lain di baliknya. Uang emang bisa bikin kamu bebas. Bebas dari kerjaan yang gak kamu suka, bebas dari atasan yang nyebelin. Tapi, kalau kita lihat secara lebih dalam, banyak orang kaya itu ngejar sesuatu yang lebih dari sekedar kebebasan. Kenapa mereka mau kaya, pengen punya banyak uang, sampai rela ngelakuin semua hal buat dapat uang? Karena mereka mau punya kendali penuh atas hidup mereka. Buat mereka yang punya banyak uang, punya ribuan cara buat menjalani hidup. Gak suka kerja di bawah orang lain, mereka bikin bisnis sendiri. Gak mau tinggal di negara yang pajak tinggi, mereka pindah ke negara yang lebih menguntungkan. Gak percaya sama sistem yang ada, mereka yang bikin sistem sendiri. Ini bukan cuma soal punya uang, tapi soal bagaimana uang bisa bikin kamu hidup dengan cara yang bahkan gak pernah kepikiran sama orang biasa. Jadi, selain kebebasan finansial, apa aja sih alasan lain orang-orang pengen jadi kaya? Penasaran? Pantengin sampai habis. Yang pertama, biar bisa hidup santai tanpa jadi budak sistem. Bangun pagi, berangkat kerja, pulang malam, istirahat sebentar, lalu ulangi siklus itu lagi dan lagi. Hasilnya, gaji yang didapat pun habis buat kebutuhan pokok, cicilan rumah, kendaraan, dan biaya hidup lainnya. Kerja terus-menerus tanpa benar-benar menikmati hidup. Ini sistem yang memaksa kita buat terus bekerja sampai tua hanya untuk bertahan hidup. Tapi, orang yang punya kelebihan uang, mereka bisa keluar dari sistem ini. Gak harus kerja 9 to 5, gak harus nurut sama atasan yang nyebelin, gak perlu stres mikirin kenaikan gaji yang gak sebanding sama inflasi. Mereka bisa memilih hidup dengan ritme mereka sendiri. Mau bangun siang? Bisa. Mau kerja di tempat liburan? Bisa. Mau berhenti kerja total dan fokus ke hobi atau keluarga? Bisa banget. Orang biasa bekerja karena mereka butuh uang, tapi orang yang sudah punya banyak uang, mereka bekerja kalau mereka mau, bukan karena mereka harus. Intinya mereka punya mindset, aku nggak mau hidup kayak robot yang diatur sistem. Aku yang bikin aturan main sendiri. Yang kedua, buat balas dendam ke hidup, tapi dengan cara yang elegan. Emangnya gimana cara balas dendam tapi tetap kelihatan elegan? Banyak kan kita lihat di kehidupan sehari-hari. Orang miskin yang dulu dihina, akhirnya bisa beli rumah yang dulu mereka impikan. Orang yang dulu dianggap nggak akan jadi siapa-siapa, sekarang malah jadi pengusaha besar. Nah, balas dendam mereka dilakukan dengan cara elegan. Mereka cukup diam dan membiarkan hasil berbicara. Balas dendam yang elegan itu ketika dulu kamu diremehkan, tapi sekarang dibutuhkan. Kamu yang pamer kedamaian hidup, bukan pamer barang. Yang tetap bantu orang lain, tapi tetap selektif. Yang diam-diam aja, tapi bisa menghancurkan ekspektasi orang-orang tentang diri kamu. Dan yang terakhir, balas dendam yang elegan adalah ketika kamu sukses, tapi kamu gak keluar-keluar kalau kamu sukses. Orang-orang bakal ngeliat perubahan hidup kamu bukan dari omongan, tapi dari cara kamu hidup yang udah jauh lebih mapan dan tenang. Orang-orang yang balas dendam ini punya mindset, aku gak perlu bilang apa-apa, cukup rekeningku yang kasih jawaban. Yang ketiga, biar bisa ngelakuin hal gila yang gak kepikiran orang biasa. Ya, mereka bisa hidup dengan cara yang lebih unik dan gila. Mereka nggak terjebak dalam template kehidupan yang kebanyakan orang jalani. Mereka bisa merancang hidup sesuai keinginan mereka sendiri. Mereka punya mindset kalau dunia ini playground dan mau main sepuasnya. Emang gimana cara hidup yang gak kepikiran orang biasa? Ya misalkan kayak menjalani profesi unik yang gak harus masuk kantor atau ikut rutinitas, punya rumah di banyak negara tapi gak tinggal tetap di satu tempat. Buat kamu yang introvert parah, kamu bisa bikin dunia sendiri lewat komunitas eksklusif atau beli pulau pribadi. Bisa juga kamu memilih jadi filantrop, pemain di balik layar. Jadi kalau kamu pikir punya banyak uang itu cuma soal beli barang mewah, kamu salah. Uang itu alat buat menjalani hidup dengan cara yang gak kebayang sama kebanyakan orang. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau kamu punya uang yang tak terbatas, kamu bakal pilih hidup yang seperti apa? Coba tulis di kolom komentar. Yang keempat, supaya gak takut tua dan sakit. Benar pernyataan bahwa uang yang banyak juga memungkinkan seseorang untuk hidup lebih lama dan lebih sehat. Karena orang kaya bisa punya akses ke dokter dan rumah sakit terbaik di dunia, gak ngantri BPJS. Membeli teknologi anti-aging dan perawatan kesehatan premium, menggunakan terapi-terapi terbaru yang bisa memperpanjang umur mereka. Dan terakhir yang paling penting, kalau kamu kaya dan punya manajemen finansial yang baik, kamu bakal terhindar dari stres finansial yang ternyata jadi penyebab nomor 1 kenapa orang-orang cepat tua.
Kalau kamu punya uang yang cukup, kamu bisa pensiun lebih cepat dan menikmatin hidup dari umur 40-an atau bahkan 30-an. Bisa jalan-jalan ke tempat impian, santai tanpa stres kerja, dan punya waktu buat ngerawat tubuh tanpa harus mikirin target atau deadline kerjaan. Nah, keuntungannya kamu udah bisa hidup bebas jauh lebih awal dibanding orang biasa yang baru mulai menikmati hidup di umur 60-an. Jadi sekarang pertanyaannya, kamu mau kerja keras sekedar buat bertahan hidup atau kerja keras buat punya hidup yang lebih panjang dan lebih berkualitas? Tua boleh, tapi harus tetap sehat, kuat, dan punya energi. Yang kelima, biar bisa hidup di dunia yang aku ciptain sendiri. Dari kecil kita diajarin buat sekolah, kerja, bayar tagihan, pensiun, lalu mati. Itu jalur yang dianggap normal. Tapi apa benar itu satu-satunya cara hidup? Apa kita harus terus jadi bagian dari sistem yang gak kita buat sendiri? Mereka orang-orang yang punya uang lebih selalu punya mindset, kalau dunia nggak sesuai sama gue, ya gue buat dunia sendiri. dunia di mana kamu yang bikin aturannya. Dunia di mana kamu bisa hidup sesuai nilai dan keinginan kamu sendiri. Bukan yang dipaksakan sama lingkungan atau sistem yang ada. Orang yang nggak punya pilihan hidup harus nurut sama aturan yang ada. Tapi orang yang punya uang bisa bikin aturan sendiri. Pada akhirnya hidup yang ideal itu bukan sekedar soal banyak uang. Tapi soal punya kendali atas hidup kamu sendiri. Dan uang adalah alat buat mencapai itu. Yang keenam, biar bisa bantu orang dengan cara yang paling gila. Gak semua orang kaya itu egois kok. Banyak juga dari mereka yang ingin punya uang lebih biar bisa berbagi. Karena mereka tahu gimana dulu rasanya hidup susah dan selalu kekurangan. Bukan sekedar kasih uang receh atau bantu sesekali, tapi bisa bikin dampak yang benar-benar gede. Sesuatu yang bisa mengubah hidup orang lain secara permanen. Orang kaya biasa, mereka investasi buat cari untung. Tapi orang kaya yang gila, mereka investasi buat bantu orang sukses, nyiptain lapangan pekerjaan ke orang-orang susah, bangun sekolah gratis, dan bahkan bisa lebih dari itu. Mindset yang tertanam di mereka yakni orang baik yang kaya bisa bikin dunia jadi lebih baik. Dan benar-benar dibuktiin bahwa orang yang paling baik adalah orang yang paling banyak menebar manfaat. Yang ketujuh, supaya bisa bilang, aku nggak butuh siapa-siapa. Mereka yang punya uang lebih tahu kalau uang bisa memberi mereka ketenangan pikiran. Kamu bisa hidup sendiri dan gak butuh siapa-siapa buat bertahan. Dan gak harus bergantung ke siapapun karena bisa berdiri sendiri. Intinya kalau kamu punya uang lebih, kamu gak bakal gampang bergantung ke orang lain. Kalau misal kamu punya pasangan toksik, kamu gak perlu bertahan di hubungan yang gak sehat itu. Kamu gak perlu takut kehilangan keluarga yang misal keluargamu manipulatif. Kamu gak perlu juga bergantung ke teman atau circle tertentu. Malah teman-teman kamu yang bergantung ke kamu. Dan kamu gak perlu takut dipecat atau kehilangan pekerjaan. Karena kamu gak bekerja sama mereka, tapi mereka yang kerja sama kamu. Pada akhirnya hidup tetap harus kamu jalani sendiri. Orang bisa datang dan pergi, hubungan bisa berubah, pekerjaan bisa hilang, dan pergaulan bisa berganti. Tapi kalau kamu udah siap secara finansial dan mental, kamu bakal tetap bisa berdiri sendiri tanpa takut kehilangan siapapun. Jadi kalau kamu beneran pengen hidup bebas tanpa takut kehilangan siapapun, mulai bangun kemandirian dari sekarang. Setelah menyimak semuanya, bisa disimpulin kalau misalnya uang itu bukan sekedar alat tapi senjata hidup. Bukan sekedar buat bebas finansial, tapi buat hidup dengan cara apa yang kamu mau. Nah, dari ketujuh alasan tadi, apa alasan kamu mau punya banyak uang? Atau ada alasan lain? Tulis di kolom komentar ya, dan nantikan video-video selanjutnya. Sampai jumpa!